Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kali ini kita berhadapan dengan gambar atau sketsa tentang tes DNA. Tes DNA saat ini sedang viral terkait dengan masalah nasab atau dzurriyyah Rasulullah dan juga masalah pembunuhan Vina Cirebon. Nah, apa sih DNA? DNA secara bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asam deoksiribosonukleat atau deoksiribosonukleat acid ya, dalam bahasa Inggrisnya. DNA merupakan atau memiliki struktur double helix, ada seperti terpelitir itu, dan itu berbeda dengan RNA yang hanya satu baris atau single ya, jadi tangganya single, tidak ada tangga terpilin tapi hanya single. Nah, DNA sendiri adalah struktur pembawa sifat-sifat atau karakter-karakter yang diwariskan. Nah, pewarisan itu ada di lokasinya yang dikenal sebagai lokus ya, lokus. Nah, dalam setiap individu memiliki kode-kode atau rangkaian-rangkaian asam amino yang sangat berbeda-beda. Dan prosesnya biasanya adalah terkait dengan replikasi. Replikasi dari DNA ini tentu saja sangat-sangat rumit sebetulnya. Tapi untuk menggambarkannya, inilah gambaran singkatnya. Nah, DNA seorang anak biasanya adalah perpaduan antara DNA ayah dan ibu. Sehingga persentase dari DNA ayah pada seorang anak tentu saja adalah 50% dan DNA ibu juga 50%. Nah, dari rangkaian-rangkaian atau dari urutan-urutan basa nitrogen yang ada pada DNA, kemudian secara triple atau 3 dinyatakan sebagai asam amino. Nah, melalui tes DNA ini biasanya akan nampak hasil urutan asam amino atau dari urutan basa-basa nitrogennya, kemudian akan nampak bagaimana perbandingan antara anak, ayah, dan ibu. Bagaimanakah gambarannya? Inilah gambarannya. Ya, jadi tes DNA bukan tes tunggal, misalnya anak saja, tapi harus dibandingkan jika akan dilihat kekerabatannya atau adakah hubungan-hubungan anak kandung atau yang lain-lainnya. Nah, inilah gambarannya. Misalnya ada ayah, ibu, dan anak. Nah, dibandingkan, kemudian ada beberapa hal atau beberapa titik yang memang harus dilihat ya. Dan dalam persyaratan ada minimal dua spesimen untuk menentukannya. Makanya ada dua, yaitu semuanya adalah ini dari sebelah kiri sendiri satu individu, yang tengah satu individu, dan yang paling kanan juga satu individu. Biasanya ayah, anak, dan ibu. Ya, anak, ayah, dan ibu. Sehingga bisa dilihat hasilnya adalah persentase yang bisa dilihat. Ya, semuanya 100%, 50 ayah, 50 ibu.
Nah, rata-rata persentase DNA yang dibagikan antar kerabat adalah bahwa untuk anak kandung tentu saja 50% dari ayah, 50% dari ibu. Dan hal itu tentu saja terpantau pada hasil dari tes tadi, ya, dari hasil tes DNA tadi. Nah, bagaimanakah persentase antar individu yang berhubungan kekerabatan? Berikut adalah persentasenya. Kita lihat bagaimana persentase terkait dengan hubungan-hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini dia rata-rata antar hubungan. Kembar identik 100%. Orang tua, anak kandung 50% dan